Ini adalah kisah tentang seorang jenius yang terlupakan, dan mari kita mulai dari akhirnya. Pada tanggal 7 Januari 1943, seorang pembantu di Hotel New Yorker menemukan mayat seorang pria berusia 86 tahun di kamar 3327. Nikola Tesla telah tinggal di hotel tersebut selama 1 dekade terakhir dan menyebutnya sebagai rumahnya. Tesla meninggal sendirian dan bangkrut. Dia hanya hidup dengan makanan sederhana seperti susu hangat dan biskuit sambil terobsesi memberi makan merpati di luar. Salah satu penemu terbesar sepanjang masa menghilang dalam kesendirian dan meninggal tanpa memiliki uang sedikit pun. Namun, ada alasan di balik semua ini yang akan terungkap di akhir cerita ini. Nikola Tesla lahir di kota Smiljan, Kroasia pada tanggal 10 Juli 1856 di tengah badai petir yang dahsyat. Legenda keluarga menyatakan bahwa saat dia dilahirkan, bidan meramalkan bahwa dia akan menjadi anak gelap. Tetapi ibunya menyangkalnya dengan berkata bahwa dia akan menjadi anak terang. Namun, pada saat itu, Tesla belum sepenuhnya mengerti arti dari kata-kata itu. Pada usia 5 tahun, Tesla mengalami tragedi ketika ia menyaksikan kakak laki-lakinya jatuh dari kuda dan meninggal. Kejadian itu membekas dalam ingatannya sepanjang hidupnya. Sejak masih kecil, Tesla mulai mengalami penglihatan yang tidak biasa, sering disertai dengan kilatan cahaya yang membuatnya bingung antara kenyataan dan khayalan. Pengalaman ini tidak pernah hilang dan justru memacu kemampuannya untuk merancang penemuan di kepalanya dengan detail yang luar biasa. Dia bahkan tidak perlu membuat sketsa atau gambar karena dia bisa memvisualisasikan desainnya dengan sangat jelas di dalam pikirannya. Tesla menulis dalam sebuah artikel pada tahun 1919 tentang bagaimana desain-desainnya selalu berhasil sebagaimana yang dibayangkan dan hasil eksperimennya sesuai dengan rencananya. Dia mengakui ibunya, Duka Mendik, atas minatnya pada penemuannya. Ibunya sendiri menemukan peralatan rumah tangga kecil di waktu luangnya. Tesla juga mewarisi memori eidetik dari ibunya, sebuah kemampuan yang memungkinkannya untuk mengingat gambar dari memori dengan presisi yang luar biasa. Semua hal ini membentuk dasar bagi kejeniusan dan pencapaian besar Tesla dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayah Tesla, seorang pendeta, berharap agar putranya mengikuti jejaknya. Namun Tesla memiliki minat yang lebih dalam pada bidang teknik. Ketika dia hampir meninggal karena kolera saat remaja, ayahnya berjanji untuk mengirimnya ke sekolah teknik jika dia sembuh. Dan dengan keajaiban, janji itu terpenuhi. Tesla belajar di Technical College of Grace di Australia, di mana ia terkenal karena keuletannya. Dia sering bekerja dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam setiap hari, membuatnya para profesornya khawatir akan kesehatannya. Namun, kecerdasannya tidak bisa dipungkiri. Tesla memiliki pikiran yang luar biasa dan bisa melakukan kalkulus di kepalanya dan fasih berbicara dalam 8 bahasa. Awalnya, dia merupakan murid yang rajin, tetapi dia meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan studinya. Dia terjerumus dalam kecanduan judi dan memutuskan hubungan dengan keluarganya agar mereka tidak mengetahui masalahnya. Bahkan teman-temannya pun tidak tahu keberadaannya dan mengira dia sudah tenggelam di sungai. Tesla mengembara di Eropa sebelum akhirnya menetap di Budapest, di mana dia bekerja sebagai tukang listrik di sebuah perusahaan telepon. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan-jalan di taman kota, dia mendapatkan pencerahan tentang pengembangan cara baru menghasilkan listrik menggunakan arus bolak-balik. Inilah penemuan terbesarnya yang kemudian mengubah dunia secara drastis. Pada tahun 1882, Tesla menetap di Paris untuk bekerja di cabang Perancis dari perusahaan listrik milik Thomas Edison. Awalnya, dia hanya memasang lampu dalam ruangan, tetapi bakatnya segera diperhatikan oleh para manajer yang mengarahkannya untuk melakukan pekerjaan yang lebih kompleks, seperti merancang dan membuat dinamo dan motor.
Tesla kemudian melakukan perjalanan ke seluruh Eropa untuk memperbaiki masalah di cabang-cabang pabrik Edison. 2 tahun kemudian, pada tahun 1884, manajer Tesla menawarinya pekerjaan di Edison Merchant Works di New York City. Tanpa ragu, Tesla menerima tawaran tersebut dan tiba di Amerika hanya dengan 4 sen di sakunya karena uangnya dicuri dalam perjalanan dengan perahu. Awalnya, Tesla memiliki kesan yang baik terhadap Edison, dan sebaliknya, Edison juga sangat terkesan dengan kinerja Tesla, bahkan sampai mengatakan, "Saya memiliki banyak asisten yang bekerja keras, tetapi Anda yang mengambil tanggung jawabnya." Namun, rasa saling mengagumi ini tidak bertahan lama. Kedua tokoh tersebut kemudian menjadi rival yang sengit. Edison lebih condong pada sistem arus arah, di mana muatan listriknya hanya mengalir dalam satu arah. Sementara itu, Tesla mengusung sistem arus bolak-balik, di mana muatan listriknya berubah arah secara berkala. Tesla percaya bahwa mengubah arah arus listrik adalah kunci untuk menjaga stabilitas pasokan listrik tanpa memberatkan skot kontak, sehingga memungkinkan perangkat untuk memberikan lebih banyak daya dan mentransmisikan listrik dalam jarak yang lebih jauh. Inilah alasan mengapa listrik AC digunakan untuk memberi daya pada rumah dan peralatan besar, sedangkan listrik DC digunakan untuk perangkat kecil seperti senter dan lainnya. Namun, Edison tidak terlalu peduli dengan listrik AC karena hal itu dapat merugikan penjualan listrik DC, di mana dia memiliki semua hak paten. Menurut Tesla, seorang manajer di perusahaan Edison menawari bonus $50.000 jika ia dapat memperbaiki beberapa mesin yang beroperasi dengan listrik DC. Namun, ketika Tesla berhasil melakukannya, manajer tersebut menolak untuk membayar bonus tersebut dengan alasan humor Amerika yang tidak dimengertinya. Meskipun demikian, Tesla kemudian memutuskan untuk berhenti dari perusahaan Edison dan mendirikan perusahaan listriknya sendiri pada tahun 1885. Namun, para investor yang dia ajak kerjasama tidak menunjukkan minat dan akhirnya mengambil alih perusahaan Tesla serta semua hak patennya karena Tesla memberikan perusahaan tersebut sebagai imbalan dengan saham yang kini tidak bernilai lagi. Setelah kehilangan perusahaannya, Tesla terpaksa menerima pekerjaan menggali parit dengan upah $2 sehari demi bertahan hidup. Namun, nasibnya segera berubah. Pada tahun 1887, Tesla menemukan motor induksi yang menggunakan arus bolak-balik. Motor ini merupakan cara paling efisien untuk mengubah listrik menjadi tenaga mekanik. Keberhasilan ini menarik perhatian George Westinghouse, tokoh utama dalam pasar listrik. Westinghouse menyadari bahwa motor AC Tesla dapat menjadi tambahan yang penting untuk melengkapi sistem arus bolak-baliknya dan bersaing dengan sistem DC Edison. Tesla kemudian melisensikan paten motor AC kepada Westinghouse dengan harga $60.000, juga menerima saham dan royalti. Westinghouse bahkan mempekerjakannya sebagai konsultan dengan upah $2.000 per bulan, setara dengan lebih dari $50.000 per bulan dalam nilai saat ini. Perang antara arus listrik AC dan DC pun dimulai. Edison dengan keras berusaha untuk mendekreditkan Westinghouse dan Tesla. Dia diam-diam membiayai percobaan dengan kursi listrik yang menggunakan arus bolak-balik dengan tujuan membuktikan bahayanya penggunaan AC. Perusahaan Edison tidak hanya mencoba mendekreditkan arus bolak-balik secara ilmiah, tetapi juga melakukan tindakan keji di depan umum. Pada tahun 1903, mereka mengeksekusi seekor gajah sirkus bernama Topsy dengan cara disetrum dan bahkan memfilmkannya. Prosesnya dalam film yang mereka beri judul Menyetrum Gajah. Meskipun skema Edison ini, Westinghouse dan Tesla mengalami keberuntungan. Mereka menawarkan tawaran yang lebih murah kepada Edison dan perusahaan barunya, General Electric, untuk menerangi pameran Columbia dunia
di Chicago pada tahun 1893. Pameran ini, yang merupakan pameran serba listrik pertama, memperingati ulang tahun ke-400 penemuan Amerika oleh Christopher Columbus. Kepada 27 juta pengunjung jelas bahwa arus bolak-balik adalah masa depan. Keberhasilan mereka berlanjut ketika mereka kembali mengalahkan General Electric milik Edison untuk membangun pembangkit listrik arus bolak-balik pertama di dunia di air terjun Niagara. Pembangkit listrik tenaga air ini sukses besar dan membantu menerangi kota Buffalo, New York. Pembangunan pabrik ini juga menandai Tesla sebagai pionir dalam energi terbarukan. Patungnya bahkan dapat ditemukan di air terjun Niagara saat ini. Westinghouse dan Tesla akhirnya memenangkan perang antara arus bolak-balik dan arus arah, yang berarti arus bolak-balik mulai menggantikan arus arah. Namun, ada masalah lain yang muncul. Perusahaan Westinghouse mengalami kebangkrutan dan terlilit utang sebesar 10 juta dolar pada tahun 1897. Westinghouse dalam keputusannya untuk menyelamatkan perusahaannya meminta Tesla untuk mengurangi royalti yang mereka bayarkan. Tesla yang sangat tergerak oleh belas kasihan terhadap temannya setuju untuk memutus kontraknya. Dia sangat berterima kasih kepada Westinghouse karena telah mempercayainya di saat tidak ada orang lain yang percaya padanya. Tindakan belas kasihan Tesla dalam meninggalkan royalti senilai 12 juta dolar yang dalam nilai saat ini akan mencapai lebih dari 300 juta dolar adalah sebuah keputusan yang mengubah hidup Tesla. Jika dia mempertahankan royalti tersebut dari waktu ke waktu, kemungkinan besar dia akan menjadi orang terkaya di dunia yang pertama yang memiliki kekayaan bersih 1 miliar dolar. Namun, tindakan belas kasihnya kepada temannya dalam merobek kontraknya telah menyelamatkan Westinghouse dari kebangkrutan. Sebagai imbalannya, Westinghouse membayar Tesla 216.000 dolar untuk hak penggunaan patennya sepanjang masa. Jumlah ini setara dengan 60 juta dolar saat ini. Dengan uang tersebut, Tesla menjadi mandiri secara finansial dan mendirikan serangkaian laboratorium di New York untuk proyek-proyek baru. Dia sering dikunjungi oleh orang-orang kaya dan terkenal, termasuk teman dekatnya dan salah satu penulis Amerika terbesar sepanjang masa, Mark Twain. Ini adalah periode penemuannya yang paling produktif. Tesla memegang lebih dari 300 paten sepanjang hidupnya. Dia menciptakan versi awal penerangan neon, turbin tanpa bilah untuk kesadaran yang dikenal sebagai turbin Tesla, dan memelopori teknologi sinar X melalui eksperimen dengan radiasi, seperti yang ditunjukkan oleh hasil Röntgen tangannya sendiri. Salah satu penemuan menonjol lainnya adalah remote control pertama. Pada tahun 1998, Tesla berhasil mengendalikan miniatur perahu di Madison Square Garden di New York menggunakan remote control. Penemuan ini jauh lebih maju dari zamannya, sehingga banyak orang mengira dia menggunakan sihir untuk membuatnya bergerak. Penemuan ini pada dasarnya menjadi nenek moyang dari teknologi drone yang dikendalikan dari jarak jauh seperti yang kita kenal saat ini. Salah satu penemu paling terkenal dari Tesla adalah kumparan Tesla, sebuah perangkat yang mampu menghasilkan listrik bertegangan tinggi dalam jumlah besar. Melalui kumparan ini, Tesla menemukan bahwa ia dapat mengirim dan menerima sinyal radio yang kuat jika sinyal tersebut beresonansi pada frekuensi yang sama. Tesla berada dalam persiapan untuk menyiarkan sinyal radio pertamanya ketika malapetaka datang. Pada tahun 1895, laboratorium Tesla dihancurkan oleh kebakaran, mengakibatkan kehilangan penelitian dan peralatan berharga selama bertahun-tahun. Tesla baru mengajukan paten untuk radio tersebut 2 tahun setelahnya. Kejadian itu menjadi titik balik dalam hidupnya yang berujung pada keterpurukan. Sementara itu, di Inggris, seorang pengusaha Italia bernama Guglielmo Marconi juga tengah bekerja pada teknologi radio. Dia mencoba memperoleh hak paten di Amerika Serikat, namun ditolak karena teknologinya terlalu mirip dengan milik Tesla. Namun, segalanya berubah ketika Marconi berhasil mengirimkan pesan radio
transatlantik pertama di dunia pada tahun 1901 menggunakan 17 paten yang sebagian besar dimiliki oleh Tesla. Edison kemudian memberikan dukungan finansialnya kepada Marconi. Meskipun Tesla telah merasa terganggu oleh pencapaian Marconi, pada tahun 1904 kantor paten Amerika Serikat tiba-tiba memberikan Marconi hak paten atas penemuan radio tanpa memberikan alasan yang jelas. Diduga kuat bahwa dukungan finansial yang kuat yang diterima Marconi dapat menjelaskan keputusan tersebut. Marconi kemudian memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1911 yang sebagian besar berkat karya Tesla. Hal ini membuat Tesla sangat marah sehingga dia menggugat Marconi. Kasus ini berlarut-larut di pengadilan selama bertahun-tahun dan baru terselesaikan setelah kematiannya demi menjaga kehormatan dan haknya. Insiden radio tersebut sangat mempengaruhi sisa karir Tesla secara negatif. Misalnya, setelah insiden tersebut, Tesla menjadi terobsesi untuk membawa komunikasi nirkabel ke seluruh dunia. Dia bermimpi membangun stasiun transmisi nirkabel besar di Long Island, New York, yang dikenal sebagai Wonder Clyde Tower. Visinya adalah untuk menciptakan sebuah dunia di mana kita bisa mengirim dan menerima pesan secara nirkabel, sebuah konsep yang jauh lebih maju dari zamannya. Namun, para pendukung dana tidak cukup yakin pada proyeknya. Mereka menarik diri dan lebih memilih untuk menginvestasikan dana mereka pada penemuan radio Marconi. Hal ini mengakibatkan kehancuran finansial bagi Tesla. Dia terpaksa meninggalkan proyek impiannya pada tahun 1905 dan akhirnya Wonder Clyde Tower disita karena tunggakan hutang. Kesehatan mental Tesla juga semakin memburuk. Dia menjalani sisa hidupnya di Hotel New Yorker mulai tahun 1933, di mana dia bekerja sebagai konsultan untuk Westinghouse Corporation yang membayarkan biaya kamar untuknya. Meskipun hidup tanpa sewa, Tesla meninggal dalam keadaan terlilit hutang. Jadi, mengapa salah satu penemu terhebat sepanjang masa mengalami nasib sedemikian rupa sehingga akhirnya meninggal tanpa uang sepeser pun? Bisa dikatakan bahwa Tesla tidak beruntung dalam beberapa kejadian, seperti ketika laboratoriumnya terbakar di New York. Namun, alasan utamanya adalah karena Tesla bukanlah seorang yang mengutamakan kekayaan materi. Dia membuat keputusan yang mungkin tidak akan diambil oleh mereka yang memiliki lebih banyak kecerdasan bisnis, seperti ketika dia rela mengorbankan royalti untuk motor AC-nya. Tesla tidak peduli tentang uang. Yang ia pedulikan adalah pencarian ilmu pengetahuan demi kemajuan umat manusia. Dia ingin mengubah dunia dalam banyak hal, dan dia berhasil melakukannya. Berkat perusahaan Elon Musk, orang-orang mulai mengetahui lebih banyak tentang orang yang menginspirasi perusahaan tersebut. Orang yang penemuannya akan menggerakkan seluruh planet kita. Berkat Tesla, masyarakat modern dapat berfungsi sebagai mestinya. Ibu Tesla memanggilnya anak terang, dan dia memang benar. Terima kasih telah menonton kisah Nikola Tesla. Mungkin sampai sini saja untuk video kita kali ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe agar saya dapat membuat video-video yang bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih.